Halo sahabat Nova, nama saya Dr. Lucky. Hari ini kita akan membahas fakta dan mitos seputar kehamilan. Oke, yang pertama, fakta atau mitos kalau ibu hamil dilarang berolahraga? Oh, mitos dong. Kenapa, Dok? Oh iya, justru ibu hamil itu dianjurkan untuk selalu beraktivitas ya. Jadi untuk olahraga minimal sehari 30 menit, dilakukan setiap hari secara rutin. Kalau kehamilannya sehat-sehat aja ya. Nah, kemudian untuk jenis olahraganya tentu aja jenis olahraga yang bukan intensitas tinggi ya, olahraga intensitas rendah seperti kayak jalan, renang, atau kalau sepeda statis. Terus yang lain itu kayak yoga, bisa yoga kehamilan ya, bukan yoga yang apa itu namanya, yang sampai kepalanya di atas itu. Apalagi ini pilates juga boleh, tapi juga sama pilates yang kehamilan ya. Olahraga yang intensitas rendah lah, yang low impact bukan high impact. Tapi ada kemungkinan nggak, Dok, ibu hamil tidak diperbolehkan olahraga? Oh iya, itu kalau hamilnya bermasalah, misalnya kayak dia ada riwayat perdarahan, atau misalnya karena letak plasentanya di bawah, atau kontraksi, nah itu ya jangan, harus bed rest kalau itu. Cuman kalau hamilnya sehat, justru dianjurkan harus olahraga. Yang kedua, fakta atau mitos ibu hamil tidak boleh makan makanan mentah, misalnya sushi, salmon, Tidak boleh makan makanan mentah ya. Sushi misalnya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya sih kalau makan ikan itu sih bagus ya, karena banyak mengandung kayak omega 3, banyak mengandung vitamin-vitamin. Cuman masalahnya mentahnya ini ya. Mentahnya itu yang nggak boleh, karena kita takut di dalamnya ada parasit-parasit yang tumbuh sementara ya, yang hidup. Sementara ibu hamil ini kan rentan terhadap infeksi. Jadi kalau ditanya apakah makan sushi bagus atau makan ikan bagus, tapi mateng, jangan mentah. Berarti kalau Jangan makan makanan mentah atau setengah mateng, itu jangan, harus mateng. fakta ya, Dok, kalau Iya, fakta. tidak boleh. Ini yang ketiga, Dok. Fakta atau mitos ibu hamil tidak boleh minum kopi? Minum kopi, nah berapa banyak minum kopinya dulu? Berapa banyak? Jadi yang dianjurkan itu sekitar 200 mg ya. Katanya sih satu cangkir itu sekitar 140-150 mg. Berarti kalau satu cangkir aja sih masih boleh. Cuman kalau berlebihan itu nggak boleh, karena kadar kafein itu dia akan nyampe ke bayi juga. Berarti fakta dengan takaran yang tepat. Dengan takaran yang tepat. Jadi jangan lebih dari satu cangkir per hari gitu. Fakta atau mitos makan nanas ini bisa bikin keguguran? Makan nanas keguguran, nah itu fakta juga sih ya, cuman ada cumannya. Jadi kalau kita lihat nanas itu secara keseluruhan sih bagus, karena dia kandungan vitamin C-nya tinggi, ada vitamin B1, B6, terus banyak mineral-mineral lain ya, yang dibutuhkan sama tubuh ya. Jadi kalau makan nanas itu sebetulnya bagus, cuman juga ada ininya, jumlahnya juga. Jadi jangan berlebihan juga, karena di nanas itu ada enzimnya tuh, namanya tuh, yang bisa merangsang terjadinya kontraksi. Jadi kalau makannya jumlahnya nggak berlebihan, katanya ada yang bilang cukup 6 potong kecil aja itu udah cukup, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, ya itu enzimnya itu jadi keluar merangsang kontraksi, bikin bikin prematur atau keguguran. Cuman kandungan vitaminnya itu sih bagus. Berarti fakta dengan takaran yang tepat juga. Oke, selanjutnya nih, Dok. Fakta atau mitos memelihara kucing di rumah pada saat hamil ini bisa memicu toksoplasma? Memelihara kucing memicu toksoplasma. Nah, ini juga sebetulnya, jadi
Kalau orang hamil itu kucing ya, maksudnya kucing. Kucing itu memang yang bahaya toksoplasmanya itu kalau di kotorannya. Nomor satu itu. Terus nomor dua, tergantung dari kucingnya juga. Kucingnya ini makanannya apa? Makanannya dikasih makan daging mentah atau kucing liar ya kan? Makanannya kita nggak tahu apa, dia makan tikus atau daging mentah atau makanan binatang lain yang terinfeksi toksoplasma sehingga akhirnya dia kena toksoplasma. Cuman kalau kucingnya kucing rumahan, makannya di jelas ya kan, dapat makanan kucing yang apa namanya, ya yang bersih gitu ya, terus bukan daging mentah, bukan makanan mentah, risiko toksoplasmanya rendah. Tapi itu pun juga kalau lagi hamil, kalau bisa hindarin bersentuhan dengan kotoran kucing itu. Jadi kalau misalnya bersihin kandangnya ya jangan si ibu hamilnya lah, bapaknya aja suruh bersihin kandangnya. Atau mungkin jangan kotak sama kotoran kucingnya, dihindari. Sama satu lagi, cuman ya risiko lain kalau kucing sih bisa alergi ya. Cuman sih kalau alergi udah pasti nggak akan pelihara kucing kan ya. Berarti boleh memelihara, tapi yang ngurusin bukan ibu hamilnya. Iya, di ibu hamilnya ngelus-ngelus aja. Oke, selanjutnya nih Dok. Ini juga banyak nih perempuan yang mempertanyakan, fakta atau mitos ibu hamil tuh nggak boleh mewarnai rambut? Mewarnai rambut. Nah, mewarnai rambut ya. Ya ini memang masalah zat kimianya itu ya. Jadi itu juga ada yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi tergantung bahannya dulu. Dia mewarnai rambutnya pakai bahan apa? Kan yang bagus sih bahan organik ya. Pewarna rambut yang bahan organik itu yang kayak ini loh, yang apa namanya di tangan itu yang di kayak henna gitu. Nah ya itu. Cuman katanya itu kurang bagus ya buat warna rambut ya, karena cepat luntur ya. Iya. Tapi itu yang organik. Warna rambut yang organik. Terus apa namanya, hindari kena kontak langsung ke kulit kepala. Kalau misalnya yang pakai bahan kimia ya, nah bahan kimia yang nggak bagus itu pewarna rambut itu yang ini mengandung pemutih itu ya, apa namanya, bleach, atau ada amonianya, ya amonia, yang itu tuh nggak boleh tuh, itu jangan sampai. Terus kalau bisa hindari dengan kontak kulit kepala tadi, berarti pewarna rambutnya lebih bagus jangan diwarnain semua, juga lebih bagus sih. Apa namanya tuh? Cuma bagian-bagian tertentu doang tuh. Di highlight. Berarti lebih bagus lah untuk menghindari hal tadi, lebih bagus nggak usah gitu ya, kalau lebih bagus, kecuali kalau ya kepepet banget ya nggak apa-apa, cuma ya harus diperhatikan. Oh sama satu lagi, kalau mau warnain rambut itu bagusnya jangan di trimester pertama. Trimester kedua dikerjakan. Oh itu kenapa dong? Ya kalau di trimester pertama kan lagi pembentukan itu kan janin kan, organ-organ kan, organogenesis gitu. Jadi lebih baik kalau memang mau mewarnai rambut di trimester kedua dengan bahan organik. Oke, yang selanjutnya Dok, ini juga sering orang berpikir kalau fakta atau mitos nih Dok, perut ibu hamil ini bisa memprediksi jenis kelamin bentuknya gitu. Jelas mitos lah kalau itu. Tapi nggak ada tanda-tanda dari luar gitu Dok berarti? Nggak ada bedanya, nggak tahu. Perut turun atau perut naik itu kan biasanya ini sih, biasa kok masih anak pertama gitu ya, perutnya masih kenceng gitu kan, jadi perutnya kelihatan kayak naik. Sementara kalau misalnya anak kedua ketiga, perutnya biasanya lebih longgar kan, karena udah pernah hamil jadi kelihatannya lebih turun. Nggak ada hubungannya sama apa namanya kelamin itu mah. Kalau besar atau tidaknya bentuk perut ibu hamil juga nggak menentukan jenis kelamin atau kembar atau tidaknya gitu ya? Oh kalau kembar mungkin iya, cuman kok jenis kelamin enggak ya. Jadi misalnya sama-sama hamil 5 bulan, yang kembar ya pasti lebih gede. Tapi mungkin boleh dijelaskan Dok, pemeriksaan apa yang bisa dilakukan untuk deteksi kelamin? Iya betul. Ya pasti pemeriksaan USG. Nah. Itu paling umum dilakukan juga. Paling umum dilakukan USG. Cuman kalau misalnya kayak bayi tabung gini, kelamin kita bisa periksa dari embrio kan, dengan prenatal genetic testing itu.
selanjutnya ini terakhir dok, mitos atau fakta perempuan terlihat lebih cantik atau yang disebut dengan pregnancy glow. Pregnancy glow ya. Oh, Kadang iya sih namanya sih. Betul. Karena faktor hormonal ya. Jadi kan hormonalnya tinggi banget. Jadi kelihatan terutama di kulitnya. Jadi karena faktor hormonalnya tinggi, jadi terus lagi hamil itu akibatnya aliran darah itu juga meningkat. Akibatnya kulitnya jadi kayak lebih gimana gitu. Tapi ada tapinya juga tuh, gara-gara hormonal yang meningkat itu pengaruh ke kulit itu, jadi produksi minyak di kulit juga meningkat. Nah kalau orang yang sensitif malah jadi jerawatan jadinya. Bukan glow tapi malah jerawatan. Betul. Kadang memang ada keluhan ibu hamil jerawatan. Iya, itu karena faktor hormonal. Jadi ya itu, kalau misalnya yang enggak sih jadi kelihatan mengkilat ya.